dipantau oleh teman-teman lokal di Turki. Silakan bagi kalian yang masih menyimpan dalam file ini, itu bisa dibawa untuk menjadi abu di Rabu-Rabu itu nanti. Jadi batasnya hari Senin minggu depan, teman-teman ya, hari Senin minggu depan. Silakan kalau masih ada yang menyimpan, karena kita lihat masih sangat sedikit sekali. Baik, dan sekali lagi kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, setiap Selasa dan Kamis kita juga tetap ada perayaan Ekaristi. Tergantung situasinya juga. Memang kalau misalnya romo-romonya tidak berhalangan, perayaan Ekaristi itu dimulai jam 7:15 setiap hari Selasa dan Kamis. Ini diprakarsai oleh Prodi Sarjana Teologi. Jadi kalau romo-romonya berkenan dan bisa, ya kita ada. Kalau tidak ada, silakan teman-teman tetap memulainya dengan ibadah sabda. Gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Pak Ratio. Selamat pagi. Saya hormati para tua, sama-sama para dosen, suster, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Hadirin Tatarino, Bajalan Kak Sarja, Basekan Kak Betan. Pertama-tama tentunya kita bersyukur semester ganjil tahun akademik 2024-2025 sudah kita lewati, dan pada hari ini kita memulai semester genap ya, tahun akademik 2024-2025. Dan seperti disampaikan tadi bahwa kita akan memulai semester ini dengan kebiasaan baru. Jadi dari diskusi kita di pengelola, kita akan memulai kebiasaan baru bahwa perkuliahan terkait akademik ya, itu akan kita fokuskan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Sementara hari Jumat kita akan fokuskan untuk kegiatan pembinaan kerohanian maupun kegiatan organisasi lainnya. Jadi saya ingin kita semua bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini. Kita ingin bahwa kampus kita tidak hanya nanti mendidik orang-orang yang punya kemampuan secara akademis, tetapi miskin secara rohani atau miskin secara spiritual. Oleh karena itu kita coba kebiasaan baru dengan mengalokasikan waktu kuliah dari Senin sampai Kamis, tapi hari Jumat kita coba memanfaatkan waktu untuk pembinaan kerohanian, pembinaan spiritual maupun pembinaan kebersamaan kita. Jadi bukan berarti tanpa tidak ada kuliah di hari Jumat, kuliah akademik ya, tetapi yang lain tetap jalan seperti biasa. Jadi hari Jumat mari kita manfaatkan waktu bersama, kita mulai kegiatan kita dengan semester santapan makan kita dengan besar, baru kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan lain. Dan saya mengimbau kepada seluruh mahasiswa, mari kita manfaatkan hari Jumat ini untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kita akan melakukan wakil atau kegiatan-kegiatan lain yang nanti bisa mendukung perkembangan pribadian kita. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa kondisi keuangan negara memang sedang memerlukan anak yang khusus. Jadi kalau hashtagnya sekarang adalah efisiensi, ya. Efisiensi. Mungkin kalau teman-teman melihat di media
media juga banyak mahasiswa di kampus lain berilmu terkait dengan efisiensi, dan Setakat Kepolisian juga terdampak dengan efisiensi itu. Jadi sebagai gambaran, di awal tahun tiap tahun kita memperoleh anggaran sebesar 43 miliar, tetapi di awal tahun kita dipangkas anggaran, sisa yang kita pakai adalah 14 miliar. Artinya ada pemangkasan anggaran sebesar 68%. Dan dampaknya tentu salah satunya gedung kuliah yang kita rencanakan, ada penambahan gedung kuliah baru satu di samping gedung Santa Maria, tidak bisa kita wujudkan tahun ini, tapi kita berharap ke depan kita masih memperoleh anggaran untuk mewujudkan itu. Dan dampak dari efisiensi ini saya harapkan juga kita bersama-sama mengefisiensikan operasional kita di sekolah tinggi agama Katolik Pontianak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, misalnya ketika menggunakan kelas, AC dinyalakan, tetapi keluar kelas pastikan bahwa semua AC sudah dimatikan. Jadi kalau memang tidak diperlukan sama sekali AC, mari kita kurangi gunakan. Kemudian yang selama ini menjadi problem adalah air. Jadi air kita di gedung 1 Agustinus dengan Santa Maria sebenarnya kita selalu siapkan air, tapi seringkali ada yang ke toilet, kerannya dibuka, dibiarkan mengalir terus-menerus. Mari kita sama-sama juga kita cek bersama. Jadi ketika ke toilet kita buka misalnya, pastikan kerannya ditutup. Dan kalaupun ketika tidak air mengalir, mari kita cek sama-sama. Ada yang terbuka atau tidak. Karena ketika air mengalir, kerannya dibuka terus, percuma ya. Dipompa penuh ke atas itu, sebentar habis. Sudah berapa kali kita temukan air itu sampai keluar. Ya. Padahal dalam banyak kesempatan kita agak kesulitan air. Jadi efisiensi kita mari kita sama-sama budayakan sebenarnya tidak harus karena ada perkhidmatan pendarat, tetapi penggunaan sumber daya kita secara efektif itu harus menjadi pola hidup kita. Saya kira itu. Kemudian tadi sekali lagi terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, mari kita hidupkan kampus ini. Jangan hanya kampus ini hanya kita belajar pengetahuan. Ingat visi Setakat Katolik Pontianak itu adalah membangun komunitas yang berilmu dan beriman Katolik. Tidak putus di ilmu aja, tidak putus di pengetahuan saja, tetapi lebih lanjut adalah beriman Katolik. Dan di situ adalah komunitas. Komunitas itu artinya kita hidup bersama. Dan itu yang ingin kita wujudkan dengan hari Jumat, kita fokus untuk membangun kebersamaan. Jadi mari kita hari Jumat, walaupun tidak ada kuliah pengetahuan, ya, kita tetap datang dan kita ikuti segala kegiatan yang nanti akan kita laksanakan pada hari Jumat. Ya. Dan saya kira yang disampaikan oleh Romo Pras pada hari ini bahwa kita harus selalu memiliki pengharapan dengan iman dan doa kita, itu saya kira sangat tepat dengan kondisi kita sekarang, ya. Kondisi negara kita sekarang yang dalam beberapa hal memang banyak ketidakpastian, ya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita memiliki harapan, kalau kita memiliki iman dan doa, pasti kita akan bisa mengatasi segala persoalan. Dan termasuk juga untuk mahasiswa, ya. Termasuk mahasiswa. Walaupun dalam evaluasi kita ada beberapa mahasiswa yang mungkin ketika awal masuk sama sekali tidak pernah datang juga dari segala macam, dan mungkin kalau kita tanya mungkin motivasinya nggak ada. Ya. Dan sebenarnya itu tidak terjadi untuk kita yang ada di sini. Tentunya kita harus tetap semangat, tetap termotivasi untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai mahasiswa, dan harapan kita bisa ke depan meraih masa depan yang lebih
lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada para pastor, pastor kelas, pastor Manuel, pastor Michael yang memperkenalkan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, Pon, Dinas, kemudian rektor, letris, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya mari kita awali tahun ajaran, kita awali semester genap tahun ajaran 2024-2025 ini dengan penuh semangat. Sehingga tantangan kita pasti akan banyak, tapi jangan lupa bahwa dengan berdoa, dengan iman yang kuat, kita pasti akan bisa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Adil Katalino, Bacoran Minumkan Saluda, dan Sekan Jabatan. Harus.